tentang pohon besar yang konon disukai menjadi tempat tinggal untuk mereka. Saya melihat Mang Usep berjalan ke dekat pohon, namun Mang Usep menolak. Ia bilang, "Taruh aja di sini." Saya langsung keringat dingin, lemes kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Makan ikan teri biar nggak melendoy. Waktunya Jurnal Cerita Misteri bareng saya, Redoy. Sebenarnya saya pantun kayak gini tuh kalau lagi di lokasi syuting, penelusuran terutama, itu adalah salah satu cara supaya saya dan tim yang lain nggak takut. Dan untuk memecah ketegangan aja sih, biar agak cool sedikit. Jujur, waktu saya ngetek ini pun sebenarnya saya agak tegang, karena cerita yang akan saya bagikan ini adalah salah satu pengalaman saya yang masih saya ingat sampai hari ini. Tapi untuk kalian semua, saya coba beranikan diri untuk menceritakan ini. Cerita ini adalah cerita yang saya alami sendiri di sebuah rumah sekitaran Bandung Tengah. Mungkin sebelumnya, selama saya syuting di Jurnal Risa ini, banyak hal yang awalnya saya nggak tahu jadi tahu. Terutama untuk urusan hal-hal yang berbau mistis. Salah satunya adalah tentang pohon besar yang konon disukai menjadi tempat tinggal untuk mereka. Kejadian ini berawal dari sebuah rumah tua yang bisa dibilang cukup besar. Terdapat 2 lantai dan memiliki halaman atau mungkin semacam taman kecil di depan rumahnya. Tepat di taman depan rumah itu terdapat sebuah pohon nangka yang sangat besar. Rumah ini bukan rumah saya, melainkan rumah salah satu kerabat saya. Lokasinya memang tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal. Sang pemilik rumah, kerabat saya ini, sebenarnya tidak tinggal di situ. Ia tinggal di luar kota. Bisa dibilang rumah ini menjadi salah satu investasi dia. Namun, rumah ini tidak dibiarkan kosong begitu saja. Rumah itu dijaga dan dititipkan ke seorang asisten rumah tangga. Ya, kita sebut saja dia Mang Usep. Awalnya, saya tidak pernah berpikiran aneh-aneh tentang rumah itu. Karena saya pun bisa dibilang cukup sering datang ke rumah itu. Dan selama saya di sana, saya tidak pernah menemukan hal-hal yang aneh. Sampai pada hari itu. Ketika hari itu sedang ada hajatan di rumah saudara saya dan ada makanan lebih yang akhirnya dibungkus dan harus dibawa pulang. Pada sore harinya, keluarga saya di rumah meminta saya untuk mengantarkan makanan ini ke Mang Usep. Sebelum saya pergi mengantar makanan tersebut, saya mencoba menelpon dulu ke rumah itu untuk memastikan apakah Mang Usep ada di rumah atau tidak. Karena takutnya ketika saya sudah datang dan tidak ada siapa-siapa, makanan ini harus saya taruh mana? Saya pikir gitu. Akhirnya saya pun menelpon ke rumah tersebut. Lama tidak ada diangkat. Begitu saya mau tutup telepon, tiba-tiba dari ujung telepon ada yang mengangkat dan menjawab, "Halo?" Tapi suaranya tuh perempuan, agak datar dan lemas suaranya. Saya sedikit kaget, kok yang ngangkat perempuan ya? Karena setahu saya, yang ada di rumah itu hanya Mang Usep sendirian. Setelah saya memastikan ke yang mengangkat tadi bahwa saya akan ke sana dan mengantarkan makanan, saya pun tutup teleponnya. Lalu bilang ke keluarga saya di rumah, bahwa yang angkat telepon tadi perempuan, bukan Mang Usep. Salah satu keluarga saya bilang, mungkin itu istrinya Mang Usep lagi di situ.
Dan akhirnya saya pun bergegas untuk pergi mengantarkan makanan ke rumah tersebut. Setelah pergi berjalan dan akhirnya sampai di lokasi rumah tersebut, kurang lebih waktu itu sekitar pukul 6:30 malam. Karena yang saya ingat, ketika di perjalanan itu saya mendengar suara azan maghrib. Dan ketika sampai, suasana sudah gelap. Singkat cerita, begitu saya sampai di depan gerbang rumah, saya melihat ke arah rumah dan dari kejauhan, tepatnya dari balkon lantai 2, saya melihat ada yang berdiri. Seorang perempuan, tidak terlalu tua, rambutnya pendek sebahu. Saya pun dengan refleks menganggukkan kepala ke arah dia. Lalu perempuan itu melambaikan tangannya, seolah memberi isyarat untuk saya masuk ke dalam. Akhirnya saya coba membuka gerbang dan ternyata gerbangnya tidak dikunci. Saya pikir di rumah tersebut memang ada Mang Usep dan istrinya. Karena kebiasaan Mang Usep ketika keluar rumah dan di rumah tidak ada siapa-siapa, gerbang pasti selalu dikunci. Saya pun masuk sambil membawa kresek makanan tadi. Begitu sampai di depan pintu utama, saya mengetok, "Punten, ini saya mau nganter makanan buat Mang Usep." Saya bilang begitu sambil terus mengetok pintu. Saya pikir wanita yang tadi melambaikan tangan di atas balkon itu akan memberitahu Mang Usep, atau setidaknya ia sendiri yang akan membuka pintu. Namun, belum sampai pintu itu dibuka, saya mendengar suara perempuan dari arah dalam rumah dengan bilang, "Simpen aja di bawah pohon." Saya pun agak bingung. Lah, kok simpen di bawah pohon? Saya tengok ke belakang, yang ada hanyalah satu pohon nangka yang besar tadi itu. Saya coba meyakinkan lagi ke perempuan itu, "Punten, ini beneran disimpan di bawah pohon? Gak sopan atuh, mungkin saya taruh depan pintu aja ya." Tapi jawaban dari balik pintu itu tetap bilang, "Simpen aja di bawah pohon." Dan gak lama, perempuan tadi keluar dari dalam rumah, tanpa menengok ke arah saya dan berjalan keluar rumah tersebut. Saya agak curiga, takutnya ada apa-apa, maling atau apa. Karena kalaupun itu adalah istri Mang Usep, pastinya ia akan menyapa saya. Dan saya berharap segera bertemu dengan Mang Usep untuk memastikan. Namun Mang Usep nampak tidak ada di situ. Tanpa pikir panjang, saya pun akhirnya sudahlah jalan aja ke dekat pohon nangka itu dan berdiri di bawah pohon tersebut lalu menyimpan makanan itu. Saya berdiri sebentar di bawah pohon sambil melihat ke arah pintu depan. Baru saja saya mau menelpon ke orang rumah untuk melaporkan hal tersebut, bahwa makanan sudah saya antarkan. Gak lama dari arah samping saya melihat Mang Usep berjalan ke dekat pohon untuk mendekati saya. Saya pun akhirnya menyapa Mang Usep dan berkata, "Ini ada titipan makanan buat Mang Usep." Akhirnya saya dan Mang Usep lanjut mengobrol, tapi saya melihat ada yang aneh dari Mang Usep. Tidak seperti biasanya, Mang Usep itu orangnya agak riang, sopan, tapi pada saat itu ketika bertemu dengan saya dan mengobrol, Mang Usep seperti lebih dingin orangnya. Tidak banyak berbicara, kebanyakan Mang Usep hanya tersenyum. Akhirnya saya pun menanyakan kepada Mang Usep bahwa perempuan yang tadi di dalam rumah itu siapa? Apakah istri Mang Usep? Mang Usep tidak menjawab banyak, ia hanya tersenyum sambil mengangguk. Saya pun mencoba memberikan bingkisan makanan yang tadi saya taruh di bawah pohon ke Mang Usep, namun Mang Usep menolak.
Ia bilang, taruh aja di sini. Saya semakin bingung. Ini kan makanan, kenapa harus ditaruh di sini? Padahal Mang Usepnya ada. Bisa saja kan Mang Usep bawa langsung ke dalam rumah padahal. Akhirnya saya pun menuruti itu, saya taruh di bawah pohon, dan saya berpamitan ke Mang Usep untuk pulang. Begitu saya tutup gerbang, handphone saya berbunyi. Ternyata ada panggilan dari anggota keluarga saya. Begitu saya angkat teleponnya, anggota keluarga saya sedikit memarahi dan menanyakan, karena dari tadi sangat susah sekali untuk dihubungi. Keluarga saya menyuruh saya kembali pulang karena ternyata Mang Usep sekarang sedang ada di rumah. Saya pun makin bingung. Mang Usep ada di rumah. Bukannya tadi baru ketemu saya, dan makanannya juga baru saya kasihin. Saya pun bingung. Kalau begitu, yang tadi ketemu saya siapa dong kalau bukan Mang Usep? Bulu kuduk saya merinding, dan begitu saya lihat lagi ke rumah itu, saya langsung keringet dingin, lemes kaki saya. Yang saya lihat hanyalah sosok perempuan yang wajahnya tua, mukanya keriput, sedang duduk di dahan pohon nangka itu sambil melambaikan tangan ke arah saya. Kami pun bertatapan. Saya diam sejenak, dan akhirnya saya pun buru-buru menyalakan kendaraan untuk kembali pulang.